luas dan perkembangan WinGeom. Entis WinGeom adalah sebuah software matematika yang merupakan kependekan dari Windows and Geometry. Program WinGeom merupakan salah satu perangkat lunak komputer matematika dinamik atau Dynamic Mathematics Software untuk topik geometri. Program ini dapat digunakan untuk membantu pembelajaran geometri dan pemecahan masalah geometri. Program WinGeom dibuat oleh Richard Paris. Secara umum, ada dua versi WinGeom, yaitu yang dijalankan dengan Windows 3.1 dan yang dijalankan dengan Windows 95, 98, ME, 2K, Vista. Program ini memuat program WinGeom 2D untuk geometri dimensi 2 dan WinGeom 3D untuk geometri dimensi 3 dalam jendela yang terpisah. Di samping itu juga memuat program untuk geometri hiperbolis dan geometri bola. Yang kedua ada kelebihan software. Yang pertama mempermudah dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan geometri. Setelah dapat memahami konsep menggunakan aplikasi WinGeom ini, dan akhirnya dapat mempermudah untuk mengetahui cara cepat atau jalan pintas dalam menghitung suatu soal yang berhubungan tentang geometri. Yang kedua yaitu kelebihan dari hasil menggunakan aplikasi WinGeom, yaitu hasil penghitungan atau dalam bentuk gambar dapat disalinkan ke aplikasi lain, misalkan disalin ke Microsoft Word. Yang ketiga yaitu menyajikan visualisasi objek geometri. Selanjutnya ada kekurangan software. Penjelasan secara manual menjadi kurang rinci atau detail. Apabila menghitung dengan menggunakan aplikasi WinGeom ini, mengaplikasikan ke bentuk cara manual itu akan menjadi kesulitan. Yang kedua, tampilan tampak muka dan dari sisi pengoperasiannya yang agak sedikit lebih rumit dibandingkan dengan software-software lain. Selanjutnya, manfaat software. Yang pertama, mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide baru bagi mahasiswa. Yang kedua, mampu mengeksplorasi dan menganalisis objek-objek geometri dengan cara yang baru. Itu dengan menggunakan software ini, dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga yaitu memfasilitasi siswa dalam pemahaman geometri secara lebih lengkap dan real. Selanjutnya yaitu tools dalam aplikasi WinGeom. Yang pertama yaitu pada WinGeom 2D. Di dalam WinGeom 2D ini ada beberapa menu. Yang pertama yaitu file. Menu file itu memuat beberapa submenu terkait dengan pengolahan file, seperti new untuk membuat file baru, open untuk membuka file, save dan save as untuk menyimpan file, print untuk mencetak tampilan, format untuk memformat tampilan yang akan di-print, lalu ada select printer, copy to clipboard, mengcopy tampilan file. Selanjutnya ada with back color, yaitu mengcopy tampilannya dengan warna latar belakangnya. Selanjutnya ada high resolution, itu untuk mengatur gambar dalam resolusi tinggi. Selanjutnya ada save as meta file untuk menyimpan gambar sebagai file IMF. Ada image size, itu ukuran gambar yang kita inginkan. Selanjutnya ada bitmap to clipboard, itu untuk mengcopy tampilan file yang sedang aktif sebagai file dalam format bitmap. Selanjutnya itu ada password untuk memberikan password pada file yang akan kita simpan untuk memberikan proteksi. Selanjutnya ada author, itu keterangan dalam pembuat file. Dan yang terakhir ada help, itu untuk menampilkan informasi tentang keterangan menu file. Nah, file
WinGeom 2D ini disimpan dengan ekstensi YG2. Selanjutnya, menu selanjutnya yaitu ada menu point. Menu point ini terkait dengan penyusunan dan pengolahan titik. Misalnya itu bagaimana kita melukis titik, meletakkan titik pada posisi yang kita inginkan, dan lain sebagainya. Nah, untuk submenunya di sini ada on segment, itu untuk melukis titik pada suatu garis dengan perbandingan tertentu. On circle untuk melukis titik pada suatu lingkaran dengan sudut tertentu. Selanjutnya ada in triangle, itu untuk melukis titik pada sebuah segitiga dengan perbandingan tertentu terhadap sisi-sisinya. Selanjutnya yaitu ada on polygon, itu untuk melukis titik pada sebuah segi banyak. Selanjutnya koordinat, melukis bidang koordinat. Lalu ada intersection. Nah, intersection ini untuk melukis titik potong garis dengan garis, lingkaran dengan lingkaran, dan garis dengan lingkaran. Nah, di dalam intersection ini terdapat submenu-submenunya. Yang pertama itu line-line. Line-line itu untuk melukis titik potong garis dengan garis. Yang kedua ada circle-circle untuk titik potong lingkaran dengan lingkaran. Dan yang ketiga itu ada mix, itu untuk pot garis dengan lingkaran. Selanjutnya ada random point. Random point ini untuk melukis titik sembarang pada suatu garis atau lingkaran. Nah, submenunya itu ada on segment and on circle. Selanjutnya itu special. Special ini untuk melukis titik-titik khusus seperti titik pusat lingkaran dalam, lingkaran luar, titik Fermat, dan sebagainya. Nah, di dalam special ini ada beberapa submenu, yaitu circumcenter untuk melukis titik pusat lingkaran luar. Ada incenter, itu melukis titik pusat lingkaran dalam. Selanjutnya ada orthocenter, itu untuk melukis titik potong garis tinggi untuk segitiga. Nah, selanjutnya ada Fermat point, melukis titik Fermat untuk segitiga. Ada Brocard point untuk melukis titik Brocard untuk segitiga. Ada polygon centroid, melukis titik berat segi banyak dengan merata-rata koordinat titik sudut segi banyak. Dan ada vertex centroid untuk melukis titik berat segi banyak dengan mencari pusat gravitasinya. Selanjutnya ada paste koordinat, itu untuk menempelkan teks yang sudah disimpan dalam clipboard. Nah, yang terakhir sama ada help untuk menampilkan informasi tentang menu point. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu line. Di dalam menu line ini itu terdapat penyusunan dan pengolahan garis. Misalnya menggambar ruas garis, meletakkan ruas garis pada posisi yang kita inginkan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam menu line ini terdapat sub-menu, diantaranya yaitu ada segmen untuk melukis ruas garis untuk dua titik yang diberikan. Selanjutnya lines, melukis garis untuk dua titik. Rays untuk melukis sinar garis. Paralel untuk melukis garis yang sejajar pada ruas atau garis dan melalui titik tertentu. Yang selanjutnya itu ada angel. Angel ini untuk melukis sudut. Nah, di sini ada dua submenu di dalam angel ini, yaitu new angel dan bisect alt. Untuk new angel ini untuk melukis sudut baru dengan sinar asal dan besarnya tertentu. Dan untuk bisect alt ini untuk melukis garis bagi sudut. Selanjutnya ada perpendicular, ini melukis garis yang tegak lurus. Di dalam perpendicular ini terdapat 3 submenu. Yang pertama yaitu altitude, yang berfungsi untuk melukis garis yang tegak lurus sebuah garis dan dari titik tertentu. Selanjutnya ada perp bisector, melukis garis yang tegak lurus sebuah garis dan melalui titik tengah ruas garis tersebut. Dan yang ketiga ada general, untuk melukis garis yang tegak lurus sebuah garis dan melalui titik tertentu. Selanjutnya ada tangan. Tangan itu untuk
melukis garis singgung titik lingkaran atau lingkaran-lingkaran. Nah, submenunya ada point circle, ini untuk melukis garis singgung antara titik dan lingkaran. Yang kedua ada circle, itu lingkaran dengan lingkaran, dan ada point konik, itu untuk melukis garis singgung titik, dan konik itu irisan kerucut. Selanjutnya ada equation untuk melukis garis dengan menggunakan persamaan. Selanjutnya ada vector sum yang berfungsi untuk melukis jumlahan vektor untuk dua vektor dan titik asal yang diberikan. Selanjutnya ada extension yang berfungsi untuk memperpanjang ruas garis yang telah diberikan. Selanjutnya ada menu circle. Di dalam menu circle ini memuat beberapa submenu tentang lingkaran. Menu circle dapat dijalankan jika ada lingkaran yang telah dibuat. Nah, menu circle ini dapat digunakan untuk menambahkan bidang lengkung pada suatu bangun ruang. Di dalam menu circle terdapat beberapa submenu. Yang pertama ada circumcircle untuk melukis lingkaran luar untuk 3 titik yang diberikan. Ada encircle, lingkaran dalam. Selanjutnya ada radius center, itu fungsinya untuk melukis lingkaran dengan titik pusat dan jari-jari atau titik yang diberikan. Selanjutnya ada point care. Point care itu untuk melukis busur point care pada suatu lingkaran. Ada excircle untuk melukis lingkaran luar suatu segitiga yang menyentuh salah satu sisi dan menyentuh perpanjangan dua sisi yang lainnya. Selanjutnya ada tangan circle untuk melukis 3 lingkaran yang saling bersinggungan dengan 3 titik yang diberikan sebagai pusat. Ada SODI circle berfungsi untuk melukis lingkaran SODI. Selanjutnya ada equation, itu untuk melukis lingkaran dengan menggunakan persamaan. Oke, selanjutnya yaitu menu unit. Di dalam menu unit memuat beberapa submenu untuk menampilkan bangun bidang datar tertentu, misalnya untuk menggambar segitiga, segi banyak dengan ukuran tertentu. Di dalam menu unit ini terdapat beberapa submenu. Yang pertama yaitu ada triangle. Triangle ini untuk melukis segitiga. Nah, di dalam triangle ini terdapat beberapa submenu. Yang pertama yaitu ASA. Ini untuk melukis segitiga dengan memberikan sudut, sisi sudut. Nah, yang kedua ada SAS, itu untuk melukis segitiga dengan memberikan besar sisi, sudut sisi. Yang ketiga itu ada triple S yang berfungsi untuk melukis segitiga dengan memberikan besar sisi, sisi. Selanjutnya yaitu ada HL untuk melukis segitiga dengan besar sisi miring dan sisi lengan. Selanjutnya itu polygon, ini untuk melukis segi banyak beraturan, jajar genjang, layang-layang, bintang untuk beberapa besaran yang diberikan. Nah, terdapat beberapa submenu. Yang pertama ada regular. Regular ini untuk melukis segi banyak beraturan dengan memberikan banyaknya sisi dan panjang sisinya. Selanjutnya ada parallelogram, ini untuk melukis jajaran genjang dengan memberikan besar sisi, sudut, dan sisi. Selanjutnya ada isosceles trapezoid yang berfungsi untuk melukis trapesium sama kaki. Selanjutnya ada kite untuk melukis layang-layang, star untuk melukis bangun bintang, dan ada attach untuk menempelkan sebanyak pada ruas garis yang diberikan. Kita untuk pelabelan mengikuti arah jarum jam. Nah, di dalam attach ini terdapat regular dan figure. Regular ini untuk menempelkan segi banyak beraturan pada ruas garis. Figure untuk menempelkan segi banyak pada ruas garis yang diberikan. Selanjutnya itu ada random. Nah, dalam random ini fungsinya untuk melukis berbagai bangun datar sembarang. Ada triangle untuk melukis segitiga sembarang. Terdapat circle untuk melukis lingkaran sembarang.
isosceles triangle, right triangle, rectangle, parallelogram, rhombus, kite, inscribed polygon, convex polygon, trapezoid, isosceles trapezoid, and coaster. Ini semua untuk melukis berbagai bangun datar yang sembarang. Selanjutnya ada segmen. Melukis ruas garis dengan panjang tertentu. Selanjutnya grid yang berfungsi untuk melukis kisi dengan besaran-besaran tertentu. Selanjutnya ada conics. Nah, di dalam conics ini ada beberapa submenu, yaitu 3-point conics, 5-point conics, 2-point conics, and equation. Nah, untuk 2-point conics ini untuk melukis irisan kerucut dengan diketahui 2 titik tertentu. Untuk 3-point conics 3 titik tertentu, dan 5-point conics untuk melukis irisan kerucut yang melalui 5 titik. Ya, selanjutnya ada array of circle. Array of circle ini untuk melukis barisan lingkaran. Terdapat beberapa submenu, yaitu rectangular, triangular, and chain. Rectangular ini untuk melukis barisan lingkaran dalam bentuk baris dan kolom. Sedangkan triangle ini berfungsi untuk melukis barisan lingkaran dalam bentuk segitiga, dan chain ini untuk melukis dalam bentuk rantai. Selanjutnya ada duplicate. Duplicate di sini berfungsi untuk menduplikasi gambar dengan perbesaran tertentu. Oke, selanjutnya ada menu trans. Di dalam menu trans ini terdapat beberapa submenu perintah transformasi yang dapat kita lakukan pada bangun datar. Misalkan merotasi suatu segitiga dengan pusat tertentu dan besar sudut tertentu. Untuk selanjutnya yaitu mentranslasikan ruas garis dan lain sebagainya. Nah, di dalam menu trans ini terdapat beberapa submenu. Yang pertama yaitu translate, yang berfungsi untuk melukis hasil translasi suatu bangun dengan perbesaran dan arah. Selanjutnya ada rotate, ini untuk melukis hasil rotasi suatu bangun dengan pusat, sudut, dan perbesaran tertentu. Selanjutnya ada dilatasi, yaitu untuk melukis hasil dilatasi suatu bangun dengan pusat, sudut, dan perbesaran. Yang keempat ada glide reflect, untuk melukis hasil pencerminan. Selanjutnya ada last repeat, untuk mengulang transformasi terakhir yang dilakukan. Ada mirror, untuk melukis hasil pencerminan suatu bangun dengan sumbu cermin suatu ruas garis. Dan invert, yang berfungsi untuk melukis hasil cerminan dengan sumbu cermin suatu lingkaran. Selanjutnya ada save labels, untuk menuliskan label hasil transformasi. Selanjutnya atribut copy, mempertahankan atribut yang sudah dibuat dan hasil transformasinya. Selanjutnya ada fill copy, untuk mempertahankan pewarnaan daerah bangun datar dalam hasil transformasinya. Menu selanjutnya yaitu ada edit. Di dalam menu edit ini terdapat beberapa submenu tentang pengeditan, penambahan atribut, dan pengaturan tertentu. Misal, membatalkan pekerjaan yang baru saja dilakukan dan menghapus titik yang telah dibuat, dan lain sebagainya. Nah, di dalam menu edit ini terdapat beberapa submenu, seperti undo, redo, labels, highlight, delete, header, decimal, function, macro, and randomize. Selanjutnya yaitu ada menu measurement. Nah, di dalam menu measurement ini digunakan untuk mencantumkan ukuran-ukuran tertentu
yang dapat ditampilkan pada jendela Pinjiom 2D. Misalnya, ukuran panjang suatu ruas garis dan jarak antara dua titik, dan mencantumkan luas suatu bidang dan lain sebagainya. Nah, perintah diketikkan pada jendela mesh yang tampil. Nah, di dalam measurement ini terdapat beberapa perintah untuk mengukur suatu bangun. Misalkan perintah AB itu untuk mengukur panjang ruas garis AB. Perintah sudut ABC itu untuk mengukur besar sudut ABC. Dan perintah ABC itu untuk luas daerah ABC. Perintah AB plus BC itu untuk mengukur panjang ruas garis AB ditambah panjang ruas garis BC. Di dalam measurement ini juga berlaku untuk fungsi-fungsi trigonometri seperti cos, tangen, sekan, kosekan, kotangan. Selanjutnya yaitu menu buttons. Menu buttons ini yaitu menu untuk mengatur fungsi klik kanan dan klik kiri pada mouse. Nah, di dalam menu buttons ini berfungsi untuk mengatur fungsi mouse untuk melukis ruas garis, melukis sinar garis, melukis garis, melukis lingkaran, untuk menggerakkan titik, dan untuk menuliskan teks. Selanjutnya yaitu ada menu view. Menu view memuat beberapa submenu tentang tampilan gambar yang kita buat. Nah, di dalam menu view ini terdapat beberapa submenu, yaitu window berfungsi untuk menempatkan gambar di tengah-tengah jendela. Selanjutnya ada view. View itu untuk mengatur titik tengah dan lebar jendela. Selanjutnya ada zoom, berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil. Ada zoom in, zoom out, and vector. Selanjutnya shift, berfungsi menggeser gambar, bisa menggeser ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, dan mengatur persentase pergeseran gambar. Selanjutnya last window, mengembalikan jendela pada pengaturan sebelumnya. Grid untuk mengatur tampilan bidang koordinat dan kisi-kisinya. Selanjutnya yaitu menu animasi. Dalam menu animasi ini digunakan untuk menjalankan animasi yang telah dibuat. Nah, bentuk animasinya itu tergantung pada perintah yang dimasukkan, seperti pada menu transformasi tadi. Nah, di dalam menu animasi ini terdapat beberapa submenu, yaitu slider, berfungsi untuk mengatur dan menjalankan animasi menggunakan slider. Dengan submenu terdapat set L, set R, reverse, cycle, forward, berulang, time, menjalankan animasi dengan waktu, vert art untuk mengatur titik, dan stop at untuk menghentikan animasi. Selanjutnya yaitu other. Menu other memuat beberapa submenu tambahan yang berisi aksesoris tampilan. Di dalam menu other ini terdapat beberapa submenu, yaitu list. List berfungsi untuk menampilkan daftar unsur-unsur yang terdapat dalam bangun datar yang telah kita buat. Misalkan titik-titik, ruas garis, lingkaran, langkah-langkah pengerjaan, dan catatan-catatan.
Selanjutnya yaitu 3D Solid untuk melukis prisma atau limas dengan segi banyak yang ditentukan sebagai alas. Selanjutnya ada font, color, measurement untuk mengatur letak tampilan dan ukuran. Selanjutnya ada data untuk menyimpan data measurement, negative angle, CCL angle untuk mengatur arah sudut dalam arah berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya ada auto extend untuk memperpanjang ruas garis hingga nampak berpotongan. Ada replay in slow motion, bounce, thicken print, solid raw heads, simul print, and pick text file untuk mengubah file ke dalam ekstensi TX. Dan selanjutnya ada menu help, ini untuk menampilkan beberapa catatan umum tentang program WinGeom untuk geometri 2 dimensi. Selanjutnya yaitu tools pada program WinGeom untuk geometri 3 dimensi. Yang pertama yaitu ada menu file. Menu file memuat beberapa submenu yang terkait dengan pengolahan file sama seperti pada jendela 2D. Nah, di dalam file WinGeom itu disimpan dengan ekstensi YG3. Selanjutnya yaitu menu point. Menu point memuat submenu yang terkait dengan penyusunan dan pengolahan titik. Misalnya, bagaimana menggambar titik, meletakkan titik pada posisi yang kita inginkan, dan lain sebagainya. Di dalam menu point ini terdapat beberapa submenu, yaitu terdapat koordinat absolut, yaitu untuk menampilkan koordinat X, Y, Z, dan menyediakan fasilitas untuk membuat koordinat baru dengan mengisi kotak edit X, Y, Z pada jendela dialog koordinat for new point. Selanjutnya ada one relative coordinate, itu untuk menggambar titik yang letaknya relatif terhadap suatu ruas garis. Two relative coordinate itu terhadap 2 ruas garis. 3 relative coordinate terhadap 3 ruas garis. Selanjutnya terdapat on circle untuk menggambar titik pada suatu lingkaran pada suatu bangun ruang dengan sudut tertentu. Selanjutnya on polygon untuk membuat gambar titik suatu pada segi banyak pada suatu bangun ruang. Selanjutnya terdapat intersection of line. N yang pertama itu ada end plane untuk menggambar titik potong antara garis dengan bidang datar. Selanjutnya ada curve surface untuk menggambar titik potong antara garis dengan bidang lengkung. Selanjutnya paste coordinates untuk menempelkan koordinat dalam clipboard ke dalam teks. Selanjutnya ada latitude, longitude, berfungsi untuk menampilkan titik dengan garis bujur dan garis lintangnya. Selanjutnya terdapat menu linear. Dan dalam menu linear ini memuat beberapa submenu tentang penyusunan dan pengolahan garis. Misalnya menggambar ruas garis, meletakkan ruas garis pada posisi yang kita inginkan. Di dalam menu linear ini terdapat beberapa submenu, yaitu diantaranya segment or face, berfungsi untuk menggambar ruas garis atau bidang sisi yang kita inginkan. Selanjutnya ada perpendiculars. Nah, di dalam perpendicular ini terdapat beberapa submenu, yaitu point to line, point to plane, and point normal. Point to line untuk menggambar garis tegak lurus dari suatu titik ke suatu garis. Point to line dari suatu titik ke suatu bidang, and plane normal dari suatu titik ke suatu bidang normal. Selanjutnya vector sum untuk menggambar jumlahan 2 vektor dengan titik awal tertentu. Selanjutnya cutting plane untuk menggambar hasil irisan suatu bidang yang diberikan. Selanjutnya yaitu dihedral. Hidral ini untuk menambah
menambahkan segi banyak pada segi banyak yang sudah ada dengan sudut tertentu. Selanjutnya yaitu convex hull, untuk menggambar sebidang banyak konveks terkecil dari sejumlah titik yang diberikan. Selanjutnya terdapat menu curve. Menu curve memuat beberapa submenu tentang bidang lengkung. Menu curve dapat dijalankan jika ada titik-titik yang mungkin yang dibutuhkan untuk menggambar bidang lengkung. Menu curve dapat digunakan untuk menambahkan bidang lengkung pada suatu bangun ruang. Terdapat beberapa submenu, yaitu sphere untuk menggambar bola, cone untuk menggambar kerucut, frustum untuk menggambar kerucut terpancung, silinder untuk menggambar tabung, disk untuk menggambar daerah lingkaran, and intersection untuk menggambar perpotongan bola dengan bola atau bola dengan kerucut. Oke, selanjutnya terdapat menu unit. Menu unit memuat beberapa submenu untuk menampilkan gambar ruang, misalnya menggambar kubus dengan ukuran tertentu, menggambar kerucut dengan ukuran tertentu, dan lain sebagainya. Di dalam menu unit ini terdapat beberapa submenu, yaitu polyhedral untuk memvisualisasikan macam-macam bangun ruang bidang datar, seperti klasik, yaitu bangun ruang klasik seperti platonik. Selanjutnya prism, itu untuk menggambar prisma, piramid untuk menggambar limas, antiprism untuk menggambar antiprisma, box untuk menggambar balok, spherical untuk menggambar pendekatan bola, tetrahedron untuk menggambar bidang 4, pyramid of cube untuk menggambar bentuk piramid dari sejumlah kubus, vertex type untuk menggambar bidang banyak, and random untuk menggambar bangun ruang sembarang. Itu bisa untuk menggambar bangun ruang sembarang prisma, limas, dan tetrahedron, yaitu segi 4, bidang 4. Selanjutnya yaitu ada surface, itu untuk memvisualisasikan bangun ruang bidang lengkung, yaitu terdapat silinder, cone, frustum, sphere, hemisphere, array of sphere. Selanjutnya yaitu ada duplicate untuk menduplikat suatu bangun ruang yang telah dibuat, dan touch copy untuk mengcopy suatu bangun ruang yang dibuat. Selanjutnya terdapat menu transformasi. Menu transformasi memuat beberapa submenu perintah transformasi yang dapat kita lakukan, misalnya merotasi suatu kubus dengan sumbu rotasi tertentu dan besar sudut tertentu, merotasikan salah satu sisi pada suatu bangun ruang. Dan dalam menjalankan rotasi menggunakan aturan tangan kanan, misalnya jika arah sumbu rotasi naik, maka arah rotasi melawan arah jarum jam. Jika arah sumbu rotasi turun, maka arah rotasi melawan arah jarum jam. Nah, di dalam menu transformasi ini terdapat beberapa submenu, yaitu translate untuk menggambar bayangan, rotate untuk memutar bangun ruang, dilatate untuk menggambar dilatasi, last repeat untuk mengulang perintah transformasi terakhir, mirror untuk pencerminan, normal translate mengatur bayangan, menggambar bayangan, save label untuk menyimpan label supaya tidak berubah. Selanjutnya yaitu menu edit. Menu edit memuat beberapa submenu tentang pengeditan, misalnya membatalkan pekerjaan yang baru saja dilakukan, menghapus titik yang telah dibuat, dan lain sebagainya. Di dalam menu edit ini terdapat beberapa submenu, yaitu ada undo, redo, linear element, curve element, coordinate, point delete, text delete, all faces delete, header, decimal place, function, macro, and randomize.
Selanjutnya yaitu menu measurement. Di dalam menu measurement ini digunakan untuk mencantumkan ukuran-ukuran tertentu yang dapat ditampilkan pada objek geometri. Selanjutnya yaitu menu buttons. Menu buttons memuat beberapa submenu tentang buttons. Terdapat beberapa submenu yaitu slide point untuk mengedit koordinat, teks untuk menampilkan jendela, untuk membuat teks, ada paste from clipboard itu untuk menempelkan kopian clipboard. Selanjutnya XYZ chord untuk menampilkan titik-titik koordinat, and toolbar memunculkan jendela toolbar. Selanjutnya yaitu terdapat menu view. Menu view memuat beberapa submenu tentang tampilan gambar yang kita buat. Di dalamnya terdapat beberapa submenu yaitu display, convexity, assume, zoom, ada zoom out, zoom in, and vector. Selanjutnya ada rotate, observer, restore, as window, labels, axis, and markings. Selanjutnya yaitu menu anim. Di dalam menu anim ini digunakan untuk menjalankan animasi yang telah dibuat sama seperti yang ada pada jendela 2 dimensi. And selanjutnya yaitu menu other. Di dalam menu other ini memuat beberapa submenu tambahan yang berisi aksesoris tampilan seperti list, font, colors, measurement, data, arrowhead size, solid arrowheads, thicken print, simul print, replay in slow motion, Euler, volume, surface area. And then selanjutnya terdapat menu help untuk menampilkan beberapa catatan umum tentang program WinGeom untuk geometri dimensi 3. Selanjutnya yaitu penerapan aplikasi WinGeom pada materi. Yang pertama yaitu materi hubungan antar sudut SMP kelas 7. Langkah-langkahnya, yang pertama, buka jendela WinGeom 2D. Lalu klik menu buttons, kemudian klik segmen. Lalu dengan mengklik kanan mouse, buatlah titik A dan titik B. Kemudian, gunakan bagian kiri mouse untuk menggambar AB. Sesudah itu, klik kanan titik C dan D di atas garis AB dan titik E di sembarang tempat di luar garis tersebut. Lalu, lukislah garis CE. Setelah itu, klik line, lalu pilih paralel, lalu ketik D dalam kotak truth point and CE dalam kotak paralel to. Oke, selanjutnya klik tombol draw. Lalu tampak bahwa DF sejajar dengan CE. Lalu klik kanan titik G di atas garis CE dan titik H di atas garis DF.
Selanjutnya, klik menu Other, lalu pilih Auto Extend. Untuk memungkinkan titik-titik tampak pada perpanjangan ruas garis, terutama untuk permintaan yang sesudahnya. Selanjutnya, tempatkan mouse pada button, lalu pilih drag vertex dan gunakan tombol kiri mouse untuk mendorong titik G sedemikian hingga titik G tidak terletak pada sisi yang sama dengan titik E di garis AB. Selanjutnya, klik measurement. Lalu ketiklah sudut BCE, lalu tekan enter. Carilah dua sudut dalam gambar tersebut yang kelihatannya memiliki ukuran yang sama dengan sudut BCE, yaitu sudut CDF dan sudut ADH. Selanjutnya, kita periksa juga untuk ukuran sudut CDH. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa sudut BCE dan sudut CDF, sudut ECD dan sudut FDA, sudut GCD dan sudut HAD, sudut BCG dan sudut HDC merupakan sudut-sudut sehadap. Nah, berdasarkan ukuran sudut-sudut sehadap, dapat disimpulkan bahwa jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut sehadapnya sama besar. Selanjutnya, sudut ECD dan sudut HDC serta sudut GCD dan sudut CDF merupakan sudut-sudut berseberangan dalam. Berdasarkan ukuran, dapat disimpulkan bahwa jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut yang berseberangan dalam adalah sama besar. Selanjutnya, sudut BCG dan sudut FDA serta sudut BCE dan sudut HAD merupakan sudut-sudut berseberangan luar yang besar sudutnya sama besar.